Halo guys, gimana nih kabarnya? Wow. Kembali fokus lagi kepada materi selanjutnya, di mana akan membahas peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Tanpa basa-basi, langsung aja cek videonya. Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan sepanjang perjalanan sejarahnya, terutama sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Apa saja peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Number 1. Indonesia memiliki peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video penjelasan berikut tentang peran negara Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok dan Misi Pemeliharaan Garuda. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di beberapa belahan dunia terutama Asia dan Afrika, masih ada konflik-konflik baru hingga pada tingkat perang terbuka. Masalah tersebut disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi dan kepentingan. Dalam konflik ini terdapat dua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok menarik agar negara-negara di Asia Afrika menjadi pendukung mereka, di mana pada tahun 1955 menjadi Perang Vietnam dan Perang Korea. Dari peristiwa tersebut, masing-masing memilih dukungan bloknya sendiri, Korea Utara dan Vietnam Utara dengan Uni Soviet, sedangkan sang lawan yaitu Korea Selatan dan Vietnam Selatan bersama Amerika Serikat. Melihat fenomena itu, negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka akhirnya mendiskusikan permasalahan-permasalahan dunia yang krusial pada saat itu. Dan keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Pemerintahan Indonesia yang saat itu dipegang oleh Ali Sastramidjoyo merencanakan pertemuan tersebut. Pertemuan ini dinilai sebagai kesempatan yang sangat baik untuk merealisasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dalam keterangannya di depan parlemen pada Agustus 1953, menegaskan bahwa dalam usaha memperkokoh perdamaian dunia, perlu dirintis dan diorganisasikan kerjasama antara negara Asia Afrika, terutama yang baru merdeka. Dalam peristiwa tersebut, Soekarno berpesan agar Indonesia harus bisa memperjuangkan tekadnya untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan banyak negara Asia Afrika. Presiden Soekarno menegaskan, "Ingat Ali, ini adalah cita-cita bersama. Hampir 30 tahun yang lalu kita dalam pergerakan nasional melawan penjajahan. Kita sudah mendengungkan solidaritas Asia Afrika." Pada pertemuan 5 Perdana Menteri yang berlangsung pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954, yaitu Perdana Menteri Sri Lanka, Burma, India, Indonesia, dan Pakistan, melakukan pertemuan informal yang dikenal dengan Konferensi Kolombo. Hal yang menarik pada konferensi kali ini adalah pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastramidjoyo. Berikut adalah pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Ali Sastramidjoyo, di mana sekarang kita berdiri. Bangsa Asia sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia. Kita sekarang berada di persimpangan jalan sejatah umat manusia. Oleh karena itu, kita 5 Perdana Menteri negara-negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita wakili. Ada beberapa yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Afrika dan Asia lainnya. Dikutip dari buku Tonggak-Tonggak di Perjalananku Kinta 1974.
Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama konferensi tersebut ialah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa-bangsa Asia Afrika pada saat itu. Ternyata, pada umumnya negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumahnya. Para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo mengadakan konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember, membicarakan persiapan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Dari konferensi ini, kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama 5 negara. Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara, yaitu Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Republik Demokrasi Vietnam, Vietnam Selatan, dan Yaman. Waktu konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April 1955. Pada saat pemeriksaan persiapan terakhir di Bandung pada 17 April 1955, Presiden Republik Indonesia Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi. Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada pukul 09 waktu Indonesia Barat dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, dan sidang selanjutnya akan dipimpin oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Ali Sastro-Midjojo. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, disebut Dasar-Sila. Dalam penutup komunike terakhir, kelima negara mempertimbangkan untuk diadakan pertemuan berikutnya. Namun, usaha untuk mengadakan konferensi Asia Afrika kedua mengalami hambatan. Tiba-tiba negara tuan rumah yaitu Aljazair terjadi pergantian pemerintahan sehingga konferensi itu dibatalkan. Dari konferensi ini telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa Asia dan Afrika yang pada saat itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka. Dasar-Sila telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan paham dunia ketiga atau non-aligned terhadap dunia pertamanya, Washington, dan dunia keduanya, Moskow. Dengan diselenggarakannya KAA di Bandung, kota Bandung menjadi terkenal di seluruh dunia. Untuk mengabadikan peristiwa sejarah yang penting itu, jalan protokol di kota Bandung yang terbentang di depan Gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia Afrika. Number 2. Selanjutnya ada gerakan non-blok atau non-aligned movement. Gerakan non-blok atau GNB atau non-aligned movement adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara. Gerakan ini berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, terjadi pertarungan yang sangat kuat antara blok barat dan blok timur.
Era ini dikenal sebagai era Perang Dingin atau Cold War, yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989, dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia. Akibat persaingan kedua blok tersebut, muncul beberapa konflik terutama di Asia, seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Dalam kondisi seperti ini, muncul kesadaran yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga saat itu untuk tidak terseret dalam persaingan antara kedua blok tersebut. Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kelahiran organisasi ini. Lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir, Presiden Ghana Qem, Perdana Menteri India, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Yugoslavia, dan kelima tokoh ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. Adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan antara blok barat dan blok timur mendorong para pemimpin negara-negara dunia untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi 1, negara-negara pendiri GNB berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan keluar. Tujuan ke dalam yaitu mengusahakan kemajuan pengembangan ekonomi sosial dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan keluar yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB pernah menjadi tuan rumah penyelenggara KTT GNB. KTT menghasilkan pesan Jakarta yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kerjasama Utara-Selatan dalam era pasca Perang Dingin. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 kepala negara. KTT ini juga dihadiri oleh Sekjen PBB Boutros Ghali. Number 3. Selanjutnya, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda ke luar negeri. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957 dilatar belakangi karena adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada 26 Juli 1956. Pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan dalam masalah Suez. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui sidang dan pada tanggal 5 November 1956, Sekjen PBB membentuk sebuah komando dengan nama United Nations Emergency Forces atau UNF.
Pada tanggal 8 November, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan ke dalam UNF. Sebagai pelaksanaannya, pada tanggal 28 Desember 1956, dibentuk sebuah pasukan yang berkekuatan 1 detasemen atau 550 orang yang terdiri dari kesatuan-kesatuan teritorium 4 Diponegoro dan teritorium 5 Brawijaya. Kontingen Indonesia untuk UNF yang diberi nama Pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957. Untuk kedua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operation for the Congo atau UNOC. Sebanyak 1 batalion, pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo Zaire. Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya Perang Saudara. Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei 1961. Kemudian digantikan oleh pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember sampai bulan Agustus 1964. Peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut ketika meletus Perang Saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim pasukannya sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Indochina yang terus bergolak akibat Perang Saudara tersebut, PBB membentuk International Commission of Control and Supervision atau ICCS. Sebagai hasil persetujuan internasional di Paris pada tahun 1973, komisi ini terdiri atas 4 negara, yaitu Hungaria, Indonesia, Kanada, dan Polandia. Tugasnya adalah mengawasi pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak yang bertikai. Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai Pasukan Garuda IV yang berkekuatan 290 pasukan. Kemudian diganti dengan Pasukan Garuda V dan Pasukan Garuda VII. Pada tahun 1975, pasukan Garuda VII ditarik dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ke tangan Viet Cong atau Vietnam Utara yang komunis. Pada 1973, ketika pecah Perang Arab-Israel keempat, UNF diaktifkan lagi dengan kurang lebih 7.000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panama, Senegal, Ghana, dan dari Indonesia. Tugas pasukan Garuda VI berakhir 23 September 1974 untuk digantikan dengan pasukan Garuda VIII yang hingga tanggal 17 Februari 1975. Selanjutnya, Indonesia terus ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan aktif mengirim pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia. Ditandai dengan didirikannya Indonesian Peace Security Center atau IPSC, Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia pada tahun 2012 yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia atau Standby Force. Dalam upaya-upaya yang telah disebutkan, Soekarno dan beberapa pemerintah lainnya telah membuka kancah dunia bagi para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Itulah tadi beberapa upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Perdamaian adalah suatu yang mulia dan perlu dicapai, dan satu-satunya jalan praktis menuju dunia yang lebih baik dan lebih adil bagi semua orang. Alih-alih saling bertarung, kita harus bekerja untuk mengalahkan musuh sejati kita, rasisme, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa share dan like video ini agar informasi ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua.
Saya Wilda Yulianti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.